sama aja juga dalam mana dia sedekah salawat dulu salat 2 rakaat, setelah itu duduk menghadap kiblat. Waktu itu hati musyahadah, jangan ada kita, pandanglah dahulu awalnya kita bisa beribadah dengan pertolongan Allah. Pertolongan Allah, nah itulah jahir disebut dengan berkah Nabi SAW dalam diri kita. Jadi jangan ada lagi kita, yang ada berkah Nabi Muhammad itu. Lagi hadirkan maka di antara hadapanmu. Pandanglah badan dan hatimu, rohmu, nah itu berkah daripada nur Nabi Muhammad. Nang memandang itu juga ya pertolongan Allah tadi. Ini apabila maknanya salawat batin, jadi salawat tariqah dengan salawat melewati batin diri kita itu batin ngarannya Allah Ta'ala dan nama Allah. Jadi kita nang batin dan nang zahir jadi ada ini karena berkah daripada nur Nabi Muhammad. Berkahnya aja, bukan nurnya. Nurnya Nabi Muhammad disikung, lainnya ini berkah nur saja. Awalnya tarikahnya itu kayak itu. Karena berkah itu hancur labur kepada nurnya, nah hanyarnya jadi. Itulah makna berkah Nabi SAW daripada cahayanya, maksudnya dari nur beliau. Apabila mengata engkau salawat itu, maka hadirkan olehmu akan yang dihitab itu. Yang dihitabnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ketika kamu mengata Allahumma salli. Dan pada ketika kamu mengata juga sama tak huruf tak ada salai tak kama salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama sallaita salawat di waktu sembahyang. Lagi ingatkan oleh makan bahwasanya yang mengucap salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya saja nurnya yang masalah pada tiap-tiap sesuatu yang dipertaruhkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ingat Allah Ta'ala nang maulah alam semesta. Jad artinya Allah dengan sifatnya, kesempurnaan sifat tadi. Kalau ada olahannya,
Allahumma salli atau kama salaita. Begitu mengata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Waktu mengata ala Sayyidina Muhammadin itu kita kadang ada nurnya itu tadi. Asalnya kan sebelum baca tadi kita tuh berkah nurnya. Waktu Allah bersalawat kepada Rasulullah, bukan kepada kita. Nah ini musyahadah nang di atas lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma Allah Ta'ala ini nang bersalawat lah. Itu kan di dalam kalimah la ilaha illallah. Pelajaran yang terdahulu tauhid jad, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al. Begitu ala Sayyidina Muhammadin. Ala Sayyidina Muhammadin itu ada di kita. Nang ada nurnya nang bernama Muhammad juga. Rahasia nur itulah yang masalah pada tiap-tiap sesuatu. Jadi di situ hanya dua aja, Allah bersalawat kepada Muhammad. Ada umat apabila kita memakai yang awal itu daripada martabat musyahadah 4 tadi. Allah Ta'ala bersalawat kepada Nabi Muhammad, nah itu aja. Jadi kadada kita bersalawat ke Nabi Muhammad karena kita kadada. Dari itu tadi awalnya kan hendaklah dulu sembahyang 2 rakaat lah dahulu. Paham kan sembahyang itu kadakah? Panalah hamba itu kepada Allah, hancurlah kadada nang sembahyang jat sifat asma apa. Hamba kadada lagi dibicarakan karena sudah mana pana di dalam musyahadah, maka bakalah lalu si hamba itu. Nah memang Allah Ta'ala juga begitu mengata Allahumma, nah itu begitu salli ala, begitu ala ada nama yang lainnya Sayyidina Muhammadin, ada hamba jahillah nur Allah, rahasia kepada Nabi Muhammad nur Allah karena diulah semesta alam, rahasia daripada nur Rasulullah itu jadilah semesta alam. Jadi bukan Nabi Muhammadnya. Ya, Nabi Muhammad satu aja. Tapi kalau rahasianya nang nur Allah tuh satu, tapi dia masra. Nur Nabi Muhammad kepada seluruh alam. Satu, tapi maunya dipecah banyak. Makna bersalawat Allah kan memberi rahmat. Allah bersalawat kepada Muhammad, padahal kita membaca Allahumma salli ala, kada kita membaca Allah bersalawat kepada Muhammad, keluarnya di mulut kita dan seolah nasrah, tetapi pada makna martabat itu di dalam makam musyahadah, bukan di dalam perkataan. Di dalam perkataan kada boleh. Kalau kita di waktu bersalawat, kalau merasa bahwa
Di salawat Nabi Muhammad tuh di bawahnya Nabi Muhammad lah bersalawat kepada semesta alam nurnya juga. Itu di bawah ini di atas itu. Itu jalan Muhammadur Rasulullah, paham di Muhammadur Rasulullah, lalu masalah Muhammadur Rasulullah itu kepada sekalian alam semesta. Adana ini kada Jat nang bernama Maha Agung itu menjahirkan nang bernama Muhammad sikung aja. Nang lainnya ini berkah daripada nang bernama Muhammad itu. Di waktu membaca salawat maka jatna itu nang bersalawat kepada Muhammad kadada kepada nang lain. Tetapi di dalam martabat orang nang hendak berjalan melewati tariqah salawat. Kalau hendak berjalan melewati itu, kalau ada yang ada bapak juga, maka amaliyah seperti itu apakah ada punya dasar daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah? Anang ianya itu. Karena bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan tiap-tiap sesuatu itu daripada nurnya Nabi Muhammad SAW dengan dalil hadis Jabir radhiyallahu anhu tersebut dahulu itu. Berarti punya dasar ngarannya. Maka disebutlah amaliyah kita itu hak ngarannya, jujur. Walaupun si kita nang membaca ini orangnya berdosa, tapi ilmu dan amalnya jujur. Dosa kita itu urusannya Allah Ta'ala. Jadi ampuninya selesai. Ada daya makhluk yang mengurusi. Kemudian misal kita beribadah urusan Allah Ta'ala, diterimanya selesai. Ada daya makhluk yang lain mengurusi. Tapi kita memegang kada situ. Nang dipegang nang ada jahir Muhammad. Hakikat nang Muhammad itu adalah jat nang bernama diri nang Maha Agung. Tetapi bukan Nabi Muhammad. Karena Muhammad nang nur Allah itu juga. Kalau bisa memakai kasih tahu, kalau kada bisa jangan pakai, memakai yang kada bisa, orang kada bisa mengalihi kalau tu salah lalu memakainya, kada bisa aja. Biar misalnya bisa pindah aja, bisa pindah motor kada usah mengalih, taran jauh orang lain, bisa pindah aja tunggal-tunggal, tijak seorang. Betis seorang capek, misalnya betis di panat, ditinjak, coba bisa pindah motor orang membawa, seorang juga ada bisa. Maka yang mengucap salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya itu rahasia yang menjadikan engkau daripadanya. Allah asalnya lalu jahir ke Muhammad nih. Jahir dari Muhammad kepada seluruh semesta alam. Nah ini turun dah yang kedua. Tadi itu jat samatan itu. Dengan sebab ia ingin dikenal jadi salawat lalu ada Muhammad. Jika ini kada hendak dikenal kada ada Muhammad. Itu jalan salawat enggak ada tarikahnya. Tetap aja tauhid, la ilaha illallah tetap aja. Muhammadur Rasulullah sambungannya. Turun kepada martabat kedua. Salawat di dalam makam musyahadah. Dan musyahadahnya pun dibatin. Setelah Muhammad itu ada, lalu ada si Adam. Adam itu ya kita. Alif itu isyarat Allah, dal isyarat Muhammad. Karena ia jahil, Adam itu manusia katanya. Maka si manusia tadi lalu membaca salawat kepada Rasulullah. Alasannya karena ia cinta kepada Rasulullah. Di waktu ia cinta, hancur leburlah dirinya. Karena mengaku cinta, mengaku cinta itu adalah melabur, menghancur diri.
apa dan nang dicintai nang bernama Muhammad. Alayakum baca sallallahu alaihi ala Sayyidina Muhammad. Sekalinya Muhammad itu bersalawat kepada kita nang asalnya di Nur Sidin. Ini Nur Sidin itu kita kan ada Rasulullah nang bernama Muhammad itu sekalinya nang bersalawat di dalam diri kita tuh. Kepada siapa bersalawatnya? Kepada nurnya juga, bukan kepada kita, karena kita kan ada. Kita juga berbeda mencintai Sidin. Kecuali kita bersalawat hanya mengambil berkah supaya dapat pahala. Lalu baca salawat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kita membaca salawat kepada Rasulullah, satu salawat dipahala 10 salawat Allah. Tapi kita nang bersalawat cuma kada mau sampai kepada Allah. Ada musuh hidup nih. Ada aja halangannya jadi harta hancur labur. Kita nang bersalawat. Orang Nabi Muhammad nang bersalawat dalam diri kita sugih bacaannya. Tapi menkawa pulang amalkannya. Ada mau lagi kantong kosong, yang kosong ada Allah mah letakkan aja ke. Usaha macet ada Allah Taala. Sahabatnya itu aja. Usaha di dunia dia kadang sampai ke hadirat Allah karena kadang mencintai Nabi Muhammad, kadang mencintai karena kadang menghormati Nabi Muhammad. Hancur labur usaha kayak apa aja. Terserah kita menonton, terserah kita. Memang kita hendak kakak itu seumuran salah ya. Orang kadang memaksa karena ini adalah tarekah melewati salawat batin kepada Nabi Muhammad dengan jalan mahabbah. Al-Qur'annya in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalimah fattabi'uni itu sekalinya dua, ittiba' zahir syariat, ittiba' batin hakikat. Jadi di sini ada kisah Habib nang ada Nur Sidin Tunggal. Ada kisah keluarga maksudnya nang ada Nur Sidin Tunggal. Siapa kan makanya orang tuh apakah martabatnya kayak itu, tapi di dalam makna tariqah salawat batin jalannya kita jalan biasa ada kita ini kecongkongan, ada Nabi Muhammad, ada sahabatnya, ada keluarganya, ada umatnya cara piannya. Maka kakalkan oleh atas demikian hadir yang sempurna hingga bahwa engkau habiskan pada sekali waktumu pada kasih akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau mahabbah artinya niscaya membukakan Allah bagi makan keelokan yang indah-indah itu arti sugih tuh. Ada bisa kada kaya kita, ada bisa miskin lagi. Nah, bagaimana indah-indah itu hakikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke atas sampai ke hadirat Allah tenang surga penyugihnya itu bahwa seluruh alam semesta dimudahkan oleh Allah dengan dalil kepada Rasulullah. Diserahkan alam semesta seluruh perbendaraannya. Quran bilang mengatakan inna ma'al usri yusra. Di waktu kita usri ngarannya tiwasnya kita dalam baca salawat yusra di waktu Nabi Muhammad bertajalli ke kita dengan anugerah Allah. Yusraan itu sudah. Nah ini kan tergantung kita. Artinya kalau ada orang memaksa kita juga. Kalau ada orang mendengar salah itu salah pian juga. Pian mendengar salah tak salah sampian juga. Kan gak ada apa-apa. Orang adalah memaksa. Orang sadar tiada nomor kecuali Allah. Japian kada cukup mungkin pertolongan dia. Perbuatannya salah pian. Likulli maqal maqam. Tiap-tiap riwayat hadis satu perkataan Rasulullah, satu dari Al-Quran firman Allah ada di sana orang yang memegangnya.
Allah Ta'ala memberi orang kada bahajat ke lagi sasat padang tasarah hak sarah orang kada maharungin itu lagi. Dan ini tidak karena kata sasat itu ada, karena ia keluar dari hadis Rasulullah dan keluar dari Al-Quran. Al-Quran menyuruh cinta kepada Rasulullah. In kuntum tattabi'un ini hadis man habani kana ma'i, siapa cinta kepada aku orang beserta aku fil jannah, dalam kenikmatan surga. Di dunia ke orangnya tetap dalam kenikmatan surga karena ia cinta beserta aku. Kalimat beserta itu kan pernah bicara di waktu tidur dan mati, tetap beserta Nabi Muhammad. Itulah makna kaya kan ya. Tapi dasar kaya itu sebenarnya anak diberi oleh Allah Ta'ala. Masalah dunia ini kada ada kalau paksaan tak salah kita artinya tak. Nah Qurannya kayak itu juga banyak dasar di Al-Quran. Kemudian maka naik engkau kepada musyahadah. Musyahadah kalau bacaannya itu kan kailukan wujud Allah mutlak. Jat artinya tadi dalam kandungan kailukan Nabi Muhammad SAW. Sifat artinya itu hanya ada satu jat Allah. Apabila nya jahir sifatnya itu aja soalnya. Sifat atau rupanya bahasa kita Allah Maha Suci daripada kata rupa, cuma bahasa kita itu aja sekalinya berdua. Maka diulah dalam sebentar isyarat kepada nang berdua na itu siangan malam dua, panas dingin dua samaan. Tahari bulan, tahari siang hari bulan malam dua ini. Badan ini sebenarnya ada rohnya, diringannya dua jelas. Isyaratun isyarat ngarannya kepada dua, yaitu jatuhan sifat. Itulah mana jamalullah. Karena Nabi Muhammad SAW daripada nur zat Allah. Sebab itulah tiada jatuh baginya sallallahu alaihi wasallam bayang-bayang pada bumi dan lainnya. Roh sidin itu dari nur Allah, badan sidin daripada nur Allah nang jahir. Tetapi satu badan sidin itu aja nang asli dari nur Allah, nang lainnya nya berkah. Maka itu lalu pada daya sama kayak Rasulullah. Sampurnanya Allah mencipta. Nur yang jadi badan sidin itu pada dahulu 2000 tahun daripada Adam. Nur yang hakikat roh sidin itu kada ada cerita belum dunia. Alam dunia ini kada ada nur sidin, hanya tunggal. Maka asik-asikkan di dalam martabat Allah dan Muhammad. Betajalli itu asik ngarannya. Kalimat asyiqah itulah kalimat isyarat jad, asik isyarat kepada Muhammad. Dan pada ketika itu jadilah engkau daripada orang yang mewarisi akan Nabi SAW. Makna di dalam martabat itu jadi imam yang menunjuki akan segala makhluk apabila kita diberi Allah anugerah. Jahillah Nabi Muhammad yang ada di Madinah itu lalu berupa rupa kita. Ini congkong di hadapan, kada ada yang lain. Seorang tunggal. Nah itu makna mawaris. Apabila Nabi Muhammad masih berupa Syabdo Kadejel, ini perlu mawaris kita. Berupa masih Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjai belum. Berupa Syekh Saman Madani belum. Berupa masih Guru Sakumpul belum. Suruh berjalan lagi.
Nah itulah ada izin daripada Rasulullah untuk mengajar. Rasulullah sudah berpasidin. Kayak itu yang didapat oleh seluruh orang berjalan melewati tariqah salawat batin. Kayak itu aja sebenarnya. Guru Rasulullah didapati misalnya berupa guru-guru sana kulit di sini nah itu. Artinya sangat jauhnya perjalanan orang itu. Kita sudah bangga aku bertemu Rasulullah, belum napanya itu kulitnya jangan ditemui. Bayang-bayang sidin masih. Demikianlah hasil perkataan yang disebutkan oleh Syekh Masyaikhina Qutbuz Zaman Maulana Syekh Abdul Qadir Muhammad bin Abdul Karim As-Saman. Ada salah masalah yang bernama Igasatul Lahfan wa Mu'anisatul Walhan. Awal-awal jahir artinya di bawahnya tentang pembicaraan nur adalah Syekh Saman Al-Madani. Nang berani nang membicarakan itu. Di atasnya itu seluruh tariqah. Syekh Abdul Qadir Jailani membicarakan itu. Dari itu sin panggil namaku padahal sidinnya Muhammad. Abdul Qadir Jailani itu nama kulitnya. Kalau disebut Qadariyah dan seberataan kayak itu dia turun Qadariyah ini kepada Sajaliyah. Sajaliyah punya guru 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pegangannya sama. Hancur leburlah di bawahnya itu kepada beberapa tariqah sampai lebih daripada 40 tariqah. Setelah Syekh Abdul Qadir Jailani hanya 1 tariqah yang bisa menyusun zikir baitum, itu Sajaliyah. Syekh Abdul Qadir zikir kada baitum. Tapi pakaian Muhammad yang menjahirkan asma Allah di dalam Muhammad. Syekh Abdul Qadir Jailani zikirnya bukan dengan lidah tapi dengan batin. Kalimah Allah Allah tapi kada dikata dengan lidah. Seperti Naqsabandiyah, Qadariyah maka rapatkan gigi, tusuklah langitan ke lidah ke langitan. Tahan nafas seolah kamu mati. Keluarkanlah zikir Allah dalam hatimu. Qadariyah tuh artinya pecah di bawahnya seperti pengarangnya ini dia punya Naqsabandiyah, Sajaliyah, Khalwatiyah pecah di bawah sekali sama Niyah. Karena beliau di bawah dari tahun 1132 bertemulah beliau dengan Rasulullah, hancurlah pula dirinya. Kadada sekalinya nang bernama Muhammad bin Abdul Karim nang ada Muhammad Rasulullah. Ini maka mengajarlah beliau khalwat ini kepada Datuk Kalampayan dan Abdul Samad Palembang. Abdul Samad Palembang di waktu diajarkan ternyata sangat fokus kepada la ada di ujung hilang sini. Datuk Kalampayan fokusnya kepada Muhammad Rasulullah, maka menghimpunlah beliau antara Muhammad dan Allah. Itulah nasib hakikat dan syariat. Tetap ada Datuk Kalampayan cungkung tapi Muhammad orangnya ini. Setelah itu dari Datuk Kalampayan adapun orang rantau kita Datuk Sanggul semata bicara hakikat, tetapi memakainya sama pada Muhammad.
Orang Sumatera ada tersanggup ingin sudah khalwat dengan sampurna, disuruh guru cari ke Borneo, Kalimantan berguru, tidak akan terbuka hijab kecuali ke Kalimantan. Inilah makna ilmu Kalimantan. Seluruhnya orang tua Kalimantan ada di memakai yang lain Muhammad pakaiannya. Itu pembicaraannya tak? Dibawa orang sekalinya ilmu Muhammad ini kepada ilmu pahlawan. Sekalinya mantul, tahan sekalinya senjata tajam. Bacaannya syariat aja Muhammad wujudullah. Kita ada bicara tentang pahlawan. Kita bicara bagaimana agar supaya hijab terbuka melewati tadakah ini. Jadi ini hanya jalan kalau orang mau, kalau ada mau, kada apa-apa. Orang ada jalan Al-Quran, silahkan melewati jalan Al-Quran sampai terbuka hijab. Tapi kalau tidak terbuka hijab, hanya sekadar pahala. Pahala itu bisa hilang di waktu kita meninggal dunia. Ada ikhlas orangnya. Zikir kalimah la ilaha illallah salahkan saja, tapi tidak akan sampai kepada makna baqabillah, dia hanya sampai kepada fana. Dan situ aja la haula wala quwwata kita tidak ada kekuatan dan daya kecuali Allah. Dan situannya sampainya ada sampai ke jat nang jadi diri. Kan bicaranya bukan bicara lidah orang itu, dia bicara batin, yang tarikah batin. Tasyayna Aribillah, malah Syekh Siddiq bin Umar Khan rahimahullah. Ini murid Saman juga nih ini. Syekh Saman Madani. Dalam sadaqah sid'ani yang bisa dibangsakan ya kepada syekhnya yang disebut ya Syekh Saman. Dan tatkala adalah ustaz kamu itu setengah daripada ulama yang mengamalkan mereka akan agama yang qawim. Lagi berjabat ia dengan pekerjaan yang warid dan kalam yang qadim, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Segala mereka yang percaya kepada Allah, takutlah makan Allah dan usahakan tuntut olehmu akan wasilah. Dan apa wasilah terlebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Dan apa wasitah hamba pada mengenalkan Tuhannya terlebih dari Nabi Muhammad SAW adalah ia Nabi Muhammad punya wasilah dan fadilah. Allah Ta'ala menyuruh kita di waktu kita hidup ini cari perantara yang menyampaikan ke Allah Ta'ala perantaranya itu. Tidak ada yang lebih abdal, lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Perantara kita kan ada. Cari kemana aja, guru yang kayak apa aja kan ada, salahin Rasulullah. Akan disebutlah jalan salawat ngarannya. Ketahui bahwasanya orang masuk ia debat Nabi SAW kepada hadat Allah, orang mensyahadakan nur Nabi Muhammad SAW itu masaka sampai ia dengan sebabnya kepada mensyahadakan zat Allah. Dan lebih sempurna pada al-tasawuf yang hakiki yang orang masuk kepada hadrah Allah daripada jalan bab asma sifat. Yang daripada orang mensyahadakan asma dan sifat, maka sampai ia dengannya kepada mensyahadakan zat Allah. Dan lagi lebih sempurna jadi orang sampai kepada Allah jadi betullah ya dengan pada tiada suluk karena keadaannya masukkan dia itu dia sekiranya mengikut surah Allah mendirikan sifat kehambaan intaha. Ada danang lebih tak daripada jalan melewati Nabi Muhammad tadi ada. Walaupun ada martabat 4 tadi, jad sifat asma apa, tapi ingin panah aja kada kawa sampai kehadarah baqabillah itu kada kawa. Ada orang suluk kada mengaji,
suluknya melewati, memang Allah menghendaki orang itu ditarik oleh Allah pengerasa dirinya, lalu ia jajab maju, kayak ada ingat lagi di dunia. Soalnya orang baik aja, Allah menghendaki untuk menghilangkan wujudnya, diambil antara wujudnya, lalu ada ingat di diri lagi, tahu lagi di dunia ini. Ada syariat. Orang tuh kan hanya jajab, pada tahu dia pakai orang gila aja. Itu kan ada papanya. Walinya itu di bawah daripada orang memakai hadrah Rasulullah Nabi Muhammad. Kita nah, madahkan hebat jadi ada papanya. Saklanya itu. Apalagi emang apa? Itu pengabulan aja kan ada kabul. Awan orang nang tanah hancur lambur kepada Muhammad. Sababnya bisa jajbah, nah itu tadi orang itu pasti ada di wujudnya, masa wujud Tuhan semata. Lalu orang yang mengikut dengan wujud majub itu bisa tagalincir, karena jadi Tuhan, ada syariat jadinya. Tapi orang yang di bawah hadrah Rasulullah sampai kajat hadiah semata, kada pacu syariat. Tahu ini pahala bisa tahu. Itu jadi sempurnanya. Dari sakira mengikut surah Allah ini perintah dan larangan dengan mendirikan sifat kehambaan. Orang nang di situ. Nabi Musa nak melihat Allah Taala. Ujar Allah Taala, lihat aja ke bukit Tursina. Tapi lainnya itu masih ada hancur. Kawat itu melihat aku, dilihat Nabi Musa kayaknya hancur jadi pasir. Gunung asalnya adalah pasir sekalinya. Pasir asalnya adalah debu. Debu asalnya adalah bekas. Kehilangan ada. Kita Nabi Musa melihat gunung, asalnya kan ada. Karena wujud hakikat semata ada sekalinya. Takajud Nabi Musa melihat gunung Nanggana hancur jadi pasir, hancur jadi debu, pingsan saja. Ya Allah ulun batubat anak batamu pian cukup mensyukuri apa nang pian balik Nabi Musa. Apalagi wali aja Nabi dan Rasul mempunyai martabat ulul azmi, tinggi martabat di sisi Allah. Apalagi wali di bawahnya mana bisa, kalau hanya sekadar menjalankan dengan jajab aja, majub, ada merasa lagi seorang itu aja, ada melewati jalan mahabbah kepada Rasulullah, kada mana bisa. Itulah makna rahmat Allah bagi semesta alam. Nabi Muhammad itu makna rahmat itu menyampaikan kehadirah Allah. Makna pada kehidupan menghilangkan hukum yang susah-susah jadi mudah. Kada ada lagi turun seperti turun sebelum zaman Rasulullah siksa Allah itu kepada bumi ini kada ada, karena adanya wujud Nabi Muhammad lahir diutus Allah menjadi Rasul. Sebenarnya arti rahmat itu menyampaikan kehadirah Allah. Kalau belum sampai belum mengambil rahmat yang ada pada Rasulullah, kan kada diambil. Pasti kita terlena dengan kehidupan, terlena dengan ilmu, terlena dengan amal, terlena dengan kedudukan, terlena dengan merasa masih ada. Nah, itu kada papanya hidup tuh. Rasa tinggi aja tapi kada papanya sekalinya. Kada sampai juga orangnya. Nah, ini kan kesalahannya nih. Ada perambian aulia sampai kepada mengenal zat Allah. Sebab memandang musyahadah nur Nabi itulah anbiya, dan aulia dinami di bawah kadam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ilah majazan saya nama zikr akan pakai dengan musyahadah nur Nabi Muhammad dengan katanya musyahadahkan olehmu akan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masra'iyah pada seakan ruhmu
dan batang tubuh dan pada sekalian kainat seperti masra'aya dengan tumbuh-tumbuhan. Insyaallah taala lagi akan membukakan Allah akan dikau pada melihatkan keelokan zatnya yang wajib wujud lagi suci, karena Allah taala tiada dapat dikenal akan dia melainkan dengan nurnya juga yang masra'iyah pada kita dengan wasitah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dengan batang tubuh kita yang kasar dan zulmah ini sekali-kali tiada dapat akan mengenal Allah Ta'ala Jalla Jalaluhu wallahu a'lam. Ditulis oleh seluruh ulama tasawuf dan seluruh sahabat memakainya ini. Abu Bakar memakai, Umar memakai, seluruh sahabat jadi mulia karena memakai ini juga. Bukan diamal, hanya menutupi dengan amal. Tutupilah rahasia Allah ini dengan amal. Lalu kita sembahyanglah ke masjid berjamaah. Amaliyah dah pahala 27 derajat. Sebenarnya itu isinya, bukan itu. Artinya kan berbeda tuh. Cuma ada juga jalan yang satunya tadi. Tapi kada sampai. Cuma Rasulullah menyatakan sahabatnya seperti bintang langit. Banyak sahabat Rasulullah dari riwayat sama sejumlah Nabi. Seperti 2,4 ribu Rasulullah meninggal dunia. Sahabat dataan diakui oleh Rasul sama memakainya pengajaran Rasulullah panah kepada Nur Sidin sama, dan itu yang diajarkan sebenarnya kalimah la ilaha illallah itu hanya untuk kemuliaan Islam. Orang masuk Islam kata la ilaha illallah sempurnakan dengan Muhammadur. Kalau kada mengata Muhammad Rasulullah la ilaha illallah yang kada sempurna dan kada diterima. Kalau semesta alam ni kelihatan nama Muhammad aja. Dan itu awal-awal yang dibuka Allah Ta'ala orang melewati. Karena cintanya pada Rasulullah, dia akan melihat nama Muhammad itu. Setelah itu diberilah seperti kayak bercucurlah air mata. Dan itu seluruhnya ditemui oleh orang menjalani itu. Karena sangat mulianya Rasulullah itu kayak kita kada kau membalas jasa Sidin. Sidin kada memandang siapa, tidak. Sidin memandang bahwa kamu semua dari nur saya. Tidak ada yang dekat yang jauh sama. Abu Bakar hanya nur saya, kada. Umar saya tidak. Utsman saja Ali saya tidak. Semuanya dari nur saya. Ya Jabir seluruh alam semesta. Manusia yang dia di zaman Rasulullah dan di luar zaman Rasulullah, Yunai nur beliau tidak membatasi. Itu indahnya kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita. Dari situ lalu orang mau cinta dia dibuka Allah Ta'ala rahasia nama beliau itu aja sudah bercucuranlah air mata. Tetapi di waktu sendiri, di waktu orang banyak diulahlah oleh guru-guru kita seperti kita senang kayak bergembira aja karena sangat manisnya nama beliau itu. Artinya sebaliknya orang menemui kayak itu. Hidup ini kan setelah itu karena ilmu ma'rifat dan hakikat itu menjadi sir. Ia kan ada bunyi lagi. Maka berubahlah kita perjalanan menjadi orang awam. Dan seluruhnya kayak itu juga. Ada daya lagi memandang orang lebih pada kita, atau kita lebih pada orang kada. Dah kada ada juga bicaranya. Kan kada ada lagi bicara dari asalnya a, ba, ta, sa, sampai ya terakhirnya menjadi titik. Titik masih ada pembicaraan, karena ada masih kata titik. Dari titik menjadi kosong, baru tidak ada lagi bicara. Itulah yang sebenarnya rahasia. Dan akhirnya apa?
berjalanlah hidup nih sesuai dengan apa yang ditulis oleh Allah, tapi nang di dalam ada berubah. Allah memandang nang di dalam kan memandang kepada jahil, itulah bicara Rasulullah. Allah ila suar jahil, amal jahil, amwal jahil, ansab jahil, qulubikum qulub jahil, a'malikum a'mal qulub kan amal. Qulubikum amalnya, hati kamu dan sifat hati yang dipandang Allah. Jika Allah memandang hanya ibadahnya, hancur alam semesta. Anang ibadah sikung, maka ibadah 1000. Ingat kepada Allah sikung aja, nang kada ingat ini sejuta manusia lupa kepada. Kalau memandang Allah hanya kepada orang, nang ingat aja. Kada mah dengan jahil martabat itu maka hancur alam. Banyak nang kada ingat, ibadahnya ingat. Dari amal itu ada amal qulub, amal jahil. Cuma itu harus hadis itu karena berbicara kepada seluruh kaum muslimin, maka amal dijahilkan kepada ibadah. Ada ibadah dua, ibadah jahil, ibadah batin, amal juga namanya. Maka oleh Rasulullah satu hadisnya itu bisa dengan makna dua. Ada makna zahir pada syariat, dan makna zahir makna kepada batin hakikat. Artinya disitulah rahasia ada perbedaan di dalam martabat diri manusia. Situ aja hendaknya amuninya seluruhnya sama. Faidatun itu aja sambungannya, faidatun wallahu a'lam.